Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Halo. Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita percaya bahwa kita Allah yang luar biasa. Kasih senyum kanan kiri kita, Allah kita sanggup, Allah kita luar biasa. Amin. Kita mengalami pujian, Allah sanggup, bahkan sesuatu yang tidak dilakukan.
merupakan 2000 tahun yang lalu. Tuhan itu sudah menyediakan hidupnya buat kita, amin. Karena kasih Allah kita luar biasa. Lagu pujian, ku naikkan syukur kepada Tuhan, itu lebih kuat dari dosa. Kita akan pujian, ku naikkan syukur. Saya undang kita bagi berdiri. Lagu ini mungkin lagu agak baru, nanti Bapak Ibu Saudara bisa kita bersama-sama untuk belajar, amin. Haleluya.
Tapi tetap percaya Yesus kita itu luar biasa, amin. Kita bersuka cita kita di sini. Kalau saya mikir ya, nanti bisa di sini tuh sangat luar biasa. Tuhan mengasihi kita tuh sangat luar biasa. Kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di tempat lain, begitu banyak mereka melalui berencana. Kita bersyukur ya, Tuhan masih menjaga kita. Makanya kita patut bersyukur. Kita selalu dekat sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Raja kita. Dia bagai Raja Wali. Kita akan pujian sekali lagi bagai Raja Wali. Amin. Jadi kalau yang kita pakai angin darmo ya, di atas burung bisa terbang melewati lembah, melewati gunung, rasanya indah. Saya bayangkannya seperti itu. Teman-teman kita, Allah kita luar biasa, Allah yang sanggup membawa masalah apapun yang kita punya bila kita berserah kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menyelesaikannya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Yesus kita Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Sedetik pun. Jadi bayangkan, kalau kita tuh kadang melihat bernapas itu kan gratis. Setiap saat kita mau bernapas itu bisa. Tapi kalau kita sudah Tuhan nggak kasih kita napas
tabung oksigen itu mahal yang kita ambil. Selama kita sehat, kita kuat sekarang ini, kita patut bersyukur pada Tuhan. Amin. Saya dapat spesial kita semua bagi diri jemaat. Kita berkata bahwa kita tetap berharap kepada Tuhan. Kesesakan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, hanya Tuhan yang sanggup. Kau tinggal
Puji Tuhan, kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu karena kekuatan Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya diajar Tuhan lebih dulu bagaimana mempraktekannya. Hari Jumat, 2 Jumat yang lalu, khotbah ini sudah saya susun. Saya menyusun sampai jam 1, jam 2 malam. Tiba-tiba HP saya ini berbunyi sekitar jam 1. Ternyata anak saya bel. Saya kaget luar biasa. Sebab kalau sampai ngebel tengah malam kan berarti sesuatu yang sangat mendesak, sangat penting. Dan dia berlinangan air mata ngomong, "Pak, doain aku." Demam panasnya cukup tinggi. Di situ saya hancur. Saya nangis sejadi-jadinya. Untung tidak ada orang. Kalau ada orang malu saya. Jemaat Tuhan yang kekasih, begitu saya menangis beberapa saat, saya kan lagi nyusun khotbah. Judulnya pun gak main-main. Judulnya mengelola kata-kata. Saya jadi ingat, aku harus praktek ini firman. Dan puji Tuhan, hari ini saya mendengar kabar anak saya jauh lebih baik. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, apa beda orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus ketika mengalami ketakutan? Ini penting, ya. Seorang yang memiliki Roh Kudus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dengan orang yang tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, tentu harus berbeda ketika menghadapi ketakutan. Orang yang tanpa Roh Kudus, begitu ketakutan mencekam, hati, pikiran, perasaan, dan hidupnya dikendalikan oleh ketakutan. Dan bisa jadi ketakutan itu justru jauh lebih membahayakan daripada apa yang ditakutkan. Tetapi kalau kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu justru menjadikan ketakutan itu sebagai trigger, pemicu untuk kita ini memiliki kekuatan, memiliki kasih, dan hidup dalam ketertiban. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, surat 2 Timotius adalah ibaratnya surat wasiat dari Rasul Paulus. Surat yang paling terakhir sebelum dia dipancung oleh Kaisar Nero. Dan kalau saudara membaca surat 2 Timotius pasal yang keempat, di sana sangat nyata tidak ada ketakutan sedikit pun ketika dia berhadapan dengan kuasa maut. Justru ada seakan-akan teriakan kemenangan. Dia katakan, darahku sudah siap untuk tercurah, dan saat kematianku sudah dekat. Aku mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan. Oh, apa ini?
teriakan kemenangan, teriakan yang tidak lagi mikir soal ketakutan. Karena apa? Orang yang diberi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu justru memicu orang yang hidup dalam ketakutan tadi untuk hidup dengan kekuatan Allah, hidup menikmati kasih Allah, hidup dengan ketertiban yang benar. Tujuannya apa? Saudara-saudara, tujuannya dengan adanya kekuatan itu supaya dia berani bersaksi tentang kuasa Allah. Saudara-saudara, selain itu, dengan Allah membangkitkan kasih, tujuannya apa? Supaya kita mampu dan peduli terhadap setiap orang yang berjuang di ladang Tuhan, bersaksi memberitakan Injil Tuhan, sehingga hidup kita tidak dikuasai, dikendalikan ketakutan. Justru ketakutan itu mendorong kita untuk kita peduli terhadap orang-orang yang di bawah ancaman karena mereka rela memberitakan firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, dengan ketakutan yang memicu tadi, membangkitkan ketertiban. Tujuannya apa? Supaya kita bisa rela menjalankan kedisiplinan, ketertiban hidup yang benar. Jemaat Tuhan yang kekasih, jadi Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang menolong kita untuk kita mampu mengelola ketakutan kita. Karena itu ketakutan bukan menjadi hantu yang menyeramkan. Karena itu ketakutan bukan lagi menjadi raksasa yang menghancur dan melumatkan, tetapi ketakutan itu justru jadi batu loncatan untuk kita mengenal Allah dan hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita mau melihat bagaimana Roh Kudus bisa membangkitkan kekuatan. Mengapa ketakutan itu justru mendorong kita untuk kita terpicu kekuatan yang terpendam di dalam kita yang selama ini kita tidak ngerti, itu keluar. Begini saudara-saudara, saya mau memberikan sebuah teori yang sederhana. Ketika ada tekanan, dengar baik-baik, sebenarnya di situ sedang didemonstrasikan adanya kekuatan yang tersembunyi. Dengan adanya tekanan itu akan terbukti ada kekuatan seberapa hebat di balik tekanan yang terjadi. Kalau saudara tidak memiliki kekuatan, begitu saudara mengalami tekanan, langsung tidak berapa lama lagi. Tapi ketika ada tekanan, saudara bertahan, bahkan saudara balik menghancurkan itu tekanan. Di situ didemonstrasikan ada kekuatan yang hebat di balik orang yang ditekan tadi. Amsal mengatakan kepada kita, kalau susu ditekan, keju dihasilkan. Tapi kalau hidung ditekan, darah keluar. Yang jadi persoalan itu adalah apa yang ditekan. Kalau yang ditekan susu, keju yang keluar. Tapi kalau hidung yang ditekan, darah yang keluar. Persoalannya saudara itu siapa di dalam Kristus? Kalau saudara adalah orang-orang miliknya Kristus dan Roh Kudus memenuhi saudara, tekanan hidup yang hebat seperti apapun justru akan membuktikan kekuatan Allah yang tercurah limpah dalam hidup saudara. Tekanan itu macam-macam, termasuk ketakutan yang mencengkeram kita. Itu jauh menjadi suatu tekanan mental yang sangat mengerikan. Tapi syukur kepada Allah, kalau
kita mengenal Yesus dan hidup dalam kepenuhan Roh-Nya. Sehingga kita tahu kekuatan di dalammu, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Kenapa Allah membangkitkan kekuatan? Sebab lewat kekuatan yang Allah bangkitkan, Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saudaralah miliknya. Dan saudara selama ini hidup mengandalkan Dia. Itulah sebabnya Allah bangkitkan kekuatan dari dalam diri saudara, supaya terbukti bahwa saudara dalam hidup ini benar-benar bukan dunia yang jadi andalanmu, bukan harta jadi andalanmu, bukan pesona popularitas menjadi andalanmu, bukan silo dari kekuasaan di andalanmu, tapi adalah benar-benar Tuhan yang menjadi andalanmu. Itulah sebabnya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon di tangan tepi air yang menghasilkan buahnya. Amin. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi bagaimana cara Roh Kudus menolong kita untuk mengelola ketakutan? Ketakutan itu seakan-akan memencet tombol, namanya tombol kekuatan. Untuk kekuatan itu melejit keluar dari dalam hidup kita, sehingga kita bukan hanya bertahan, tapi kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, Roh Kudus bukan hanya membangkitkan kekuatan. Dan kita tahu tadi, dengan kekuatan itu pada akhirnya, yang tadinya kita tidak berani bersaksi, karena kekuatan itu nyata terbukti dalam hidup kita, kita punya kekuatan untuk berani bersaksi dan berkata kepada dunia, Tuhan Yesus saja milikku, Dialah andalanku, dan kepadanya aku percaya. Paulus, dia berterus terang kepada muridnya yang dikasihi, anak rohaninya yang dicintai, yaitu Timotius. Dia katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Allah membangkitkan kekuatan supaya saudara diyakinkan bahwa engkau percaya kepada Dia. Allah membangkitkan kekuatan supaya dunia juga mengamini engkau benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan saja yang menjadi andalan. Yang kedua, Roh Kudus membangkitkan kasih di dalam diri orang percaya. Anak ya, kita mengalami ketakutan kok justru Allah membangkitkan kasih. Sepertinya nggak relevan, nggak sesuai, nggak nyambung. Sepertinya Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Tapi toh Alkitab berkata begitu. Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Jelas. Kenapa membangkitkan kasih? 1 Yohanes dikatakan di sana apa? Pasal yang pertama, pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan di sana apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa membangkitkan kasih? Sebab Tuhan mau lewat ketakutan itu kita teruji dan terbukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna.
bukan kasih abal-abal, bukan kasih tiruan, tapi kasih yang sempurna. Mungkin kita bisa memiliki kasih yang sempurna sebab kasihnya sudah tercurah di dalam diri kita. Itulah sebabnya Dia menggerakkan kasih dari dalam hati kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan total, tanpa menakutkan diri sendiri, tanpa mengasihani diri sendiri, tanpa dibayang-bayangi ketakutan. Justru ketakutan itu memicu untuk kita memiliki kasih yang sempurna. Karena itu berita sana sini yang begitu menakutkan, menyeramkan, itu seharusnya melahirkan kepedulian kepada kita. Halo jemaat Tuhan, kalau ada saudaramu yang terkena corona, jangan engkau jauhi. Memang harus pasang jarak, tapi bukan berarti kita nggak peduli. Saudara-saudara, justru orang seperti itu mereka dihantui ketakutan. Dengan kita peduli, mereka merasa menjalani apa yang mereka takutkan itu tidak dijalani seorang diri. Kalau mungkin saudara punya teman yang terkena corona, atau mungkin hari-hari ini ada banyak yang banjir, longsor, apalagi gunung meletus. Ya, saudara punya HP-mu gunakan. Mulai dari hati. Ketika saudara punya hati yang mengasihi, hatimu itu menggerakkan cara berpikirmu untuk kreatif. Hatimu itu mengasihi, hatimu itu menggerakkan dirimu untuk berbuat sesuatu. Bahkan seakan-akan melakukan sesuatu yang out of the box, keluar dari kebiasaan yang umum demi peduli dengan mereka yang menerima. Saudara bisa mulai menggunakan HP saudara, kirim ayat firman Tuhan yang meneguhkan, kirim kata-kata yang membangun. Amin. Kalau saudara bisa lebih daripada hal itu, saudara sisihkan keuangan saudara, dan saudara bisa peduli. Nggak usah jauh-jauh. Bisa jadi yang terkena corona itu keluarganya ditaruh di rumah sakit. Lah yang di rumah, yang di rumah kan nggak kena, tapi yang kena ini adalah tulang punggung keluarga. Jangan keluarganya malah diasingkan, dikucilkan. Justru saudara harus bantu. Amin. Kalau dia hari ini tidak bisa masak, bawain masak saudara ke sana. Sambil saudara pakai protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya. Dan sekarang apa yang terjadi ini? Justru seakan-akan menjadi penyaring mana anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam Roh Kudus sama enggak. Kalau orang itu tidak hidup dalam Roh Kudus, selamanya dia berjalan dibayang-bayangi ketakutan. Dia menjalani hidup dengan terus-menerus didorong oleh ketakutan. Tapi kalau orang itu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, justru ketakutan itu memicu kasih itu untuk keluar dari dalam dirinya. Tuhan yang kekasih, kasih itu membuat kita mampu untuk bekerja sama dengan siapapun. Amin. Dan kebersamaan itu benar-benar menggetarkan musuh kita. Termasuk corona itu akan takut kalau kita ini punya kebersamaan. Sebab apa? Bencana sekalipun kalau kita ini punya kebersamaan, saling tolong menolong, rasa menderita karena bencana itu cepat. Oleh karena itu saya ingin jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini
maupun yang sekarang lagi live streaming. Saya berharap saudara bisa mengerti kebenaran firman ini dan melakukannya. Roh Kudus menolong saudara untuk mengelola ketakutan, sehingga ketakutan itu bukan menjadi jebakan dan jerat bagi dirimu, tapi ketakutan itu justru sarana bagi Tuhan untuk menghasilkan kekuatan, untuk memicu kekuatan, untuk menghasilkan kasih, dan untuk menolong kita semakin hidup tertib. Nah, yang ketiga, bagaimana mungkin Roh Kudus menolong kita dalam mengelola ketakutan, maka membangkitkan ketertiban. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketertiban itu dalam bahasa Yunani disebut sophronismos. Ya, sophronismos itu berarti suara panggilan pikiran. Artinya saudara-saudara, orang yang dikuasai ketakutan itu tidak mampu berpikir dengan baik. Panggilan pikirannya kacau. Panggilan pikirannya itu jadi panik sehingga dia tidak bisa berpikir, yang ada cuma kusut, ruwet, angel. Tapi kalau saudara hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus itu menolong saudara sehingga mampu membangkitkan ketertiban, membangkitkan. Akibatnya saudara bisa berpikir dengan baik, nggak ngaco, nggak ngawur, nggak liar, tapi semuanya terkendali dengan baik. Orang yang dikuasai Roh Kudus itu mampu mengendalikan diri, sehingga dia bisa berpikir dengan baik. Dia bisa berpikir dengan nalar yang benar. Akibatnya apa? Ketika dia bisa berpikir dengan nalar yang benar, dia menjaga dirinya, menjaga jalan hidupnya itu dengan berhati-hati, menghadapi segala sesuatu itu dengan penalaran yang terukur. Dengan demikian, orang yang seperti ini mampu melepaskan kekuatan rohani itu secara efektif. Orang kalau tidak dalam kepenuhan Roh Kudus, begitu ketakutan menekan dia, pikirannya kacau, panik, mulai ngawur, mulai nyalahkan sana sini. Oh, ini gara-gara tukang ramal, ngeramal ini, ngeramal itu. Salahnya sapa sing njaluk diramal. Wah, ini digawe dukun sana, dukun sini. Kok lalar gawe dukun gawe-gawe gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa bisa berpikir yang ngaco, yang ngawur begitu? Karena panik, nalarnya nggak jalan, sehingga tidak bisa mengalami yang namanya apa? Sophronismos. Panggilan pikiran. Kalau orang mengalami sophronismos, dia bisa menjaga dirinya, mengendalikan dirinya, sehingga jalan hidupnya itu jadi tertib, jadi disiplin. Dia bisa melakukan perbuatan dan keputusan itu secara terukur, secara terkendali, sehingga dia bisa bedakan ini pas, gak pas, ini cocok, gak cocok, ini benar, ini salah, ini ngawur, ini lurus. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Paling tidak ketika Roh Kudus membangkitkan ketertiban dalam diri kita, kita nggak panik, kita bisa tenang. Kalau sudah bisa tenang, kita bisa berdoa. Kalau saudara mengalami masalah sampai nggak bisa berdoa, halo,
Waduh, itu malah petaka loh. Malah petaka. Karena kekuatan kemampuan kita di dalam doa. Pernah saudara saya mengalami serangan iblis tuh sampai mau berdoa begitu berlutut itu udah dibayangi ketakutan lagi, sehingga akhirnya nggak jadi doa. Tapi puji Tuhan, ketika saya minta Roh Tuhan untuk menguasai, dan saya mulai ingat dan baca itu firman, saya ucapkan itu firman, perlahan tapi pasti. Sophronismos, ketertiban, panggilan pikiran itu mulai jalan. Dan akhirnya saya bisa menguasai diri, saya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, kalau sudah bisa berdoa, apapun yang terjadi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena hidup indah lalu kita bersyukur. Yang benar itu justru karena kita bersyukur, makanya hidup itu indah. Bukan karena bahagia lalu kita bersyukur. Salah. Yang benar itu justru karena saudara bersyukur, makanya saudara ini bisa berbahagia. Bukan karena baik-baik saja lalu saudara bersyukur, tapi justru karena saudara bersyukur, makanya saudara bisa menata segala hal itu jadi baik-baik saja. Jangan dibolak-balik. Karena itu dimulai dengan doa. Saudara tidak bisa berdoa kalau saudara tidak punya ketenangan batin. Sophronismos itu terjadi kalau saudara hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebab ketika kita berdoa, kita tunduk kepada Allah, kita taat kepada Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 katakan, karena itu tunduk dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi bagaimana cara melakukan? Sederhana saja, teruslah hidup dalam kepenuhan Kudus. Sebab ketika engkau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, ketakutan itu justru akan jadi alat bagi Roh Kudus untuk melahirkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Kenapa 3 hal ini? Saya mau akhiri dengan satu kesimpulan. Kenapa ketika ketakutan mencekam, justru Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban? Sebab dengan kekuatan itu terbukti siapa yang kau andalkan dalam hidup. Kenapa kasih? Sebab dengan kasih itu membuktikan kepada siapa yang kau percayakan hidupmu, siapa yang memiliki dirimu. Kenapa ketertiban? Sebab dengan ketertiban itu membuktikan bagaimana kamu menjalani hidup selama ini. Kekuatan, kasih, dan ketertiban menolong kita untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk kita peduli juga terhadap mereka yang bersaksi dan mengalami penderitaan, dan itu menolong kita juga untuk kita mau terlibat di dalam misinya Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita katakan kepada dunia, kita katakan kepada iblis, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Aku tidak bimbang, sebab Yesus Kristus saja Allahku. Dia sanggup meneguhkanku, Dia sanggup menyelamatkanku. Dialah Allah, Dialah gunung batuku, Dialah kekuatanku, Dialah kota bentengku. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Allah
penolongku, Dia perisai dan pertahananku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Siapa yang kau andalkan dalam hidupmu? Membangkitkan kasih untuk membuktikan siapa yang menjadi pemilik hidupmu. Banyak orang berpikir hidup ini hanya membutuhkan apa, padahal sesungguhnya hidup itu membutuhkan siapa. Kita terkecoh dengan cara dunia, sehingga kita terpana, kita terpesona hanya dengan apa, padahal kita butuh siapa. Itulah sebabnya Allah membangkitkan kasih untuk meyakinkan kita, engkau milikku yang berharga, engkau mulia di pemandanganku, engkau terukir dalam telapak tanganku. Itulah sebabnya Kristus mati bagimu, sebab engkau terlalu bernilai baginya. Karena Yesus sempurnalah di dalam kasih, dan engkau bebas dari ketakutan. Allah membangkitkan ketertiban supaya terbukti bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak sembrono, tapi kita mau tertib, kita mau disiplin, sebab nalar kita jalan, logika kita jalan, pikiran yang Allah taruhkan dalam diri kita adalah satu kelengkapan mental dan moral yang tidak boleh ditelantarkan, tapi harus disucikan dan ditaklukkan di bawah kuasa firman.
Sehingga dengan demikian pikiran itu justru menolong kita saat menghadapi ketakutan, sehingga kita mampu membuat strategi, kita mampu membuat rencana-rencana, kita mampu membuat langkah-langkah yang membuat kita berkemenangan di dalam Dia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan katakan, Yesus Firman-Mu membekali, Firman-Mu menguatkan, Firman-Mu meneguhkan, Firman-Mu membuat kami mampu menghadapi segala sesuatu tanpa ragu. Karena Engkau beserta, Engkau campur tangan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap telinga yang mendengar, hati yang menyimpan firman, dan hidup dalam ketaatan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.